billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah. Dan hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi. Dan Masya Allah luar biasa ya. Sekarang ini kita sedang banyak banget mendengar yang namanya satu wabah. Satu wabah di sini, di daerah sana, di daerah situ. Macem-macem nih. Atau mungkin banyak juga yang bilang sekarang ini lagi musim virus nih. Wah, virus. Virus yang bikin orang jadi sakit. Namun kalau pikir-pikir lagi, banyak orang yang kalau terinfeksi ini akhirnya dikucilkan, dijauhi, dimusuhi. Bahkan hilang dari ibaratnya sosialnya gitu loh. Karena memang benar-benar dijauhin banget kayaknya seolah-olah gitu. Nah hari ini kita bahas, mudah-mudahan jadi satu pelajaran buat kita semuanya. Dan bisa mengantisipasi apabila ini terjadi lagi di Indonesia. Kita akan bahas tentang tema yang luar biasa, itu temanya yang dijauhi bukan orangnya, tapi virusnya. Nah, buat Ustadz Maulana mungkin langsung kita bahas nih ya. Yang pertama ini kita bicara masalah tentang cacar monyet. Namun sebelumnya kita akan melihat sebuah tayangan dulu yang mengenai cacar monyet yang sekarang sedang marak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Ini di tayangannya. Jokowi juga meminta tempat dengan tingkat interaksi tinggi menjadi perhatian serta memperketat pintu masuk ke Indonesia. Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah mengkonfirmasi pasien cacar monyet di Indonesia. Pasien 01 cacar monyet ini baru saja kembali pulang dari negara di Eropa Barat. Perintahkan kepada Menkes yang pertama urusan vaksin segera, yang kedua untuk tempat-tempat yang interaksinya tinggi, kemudian gerbang-gerbang masuk ke negara kita betul-betul dicek secara ketat. Tetapi ini juga tidak perlu kita terlalu panik karena penularannya lewat kontak langsung. Iya, itu benar kata Pak Presiden. Jadi penularannya melalui kontak langsung. Tapi ya namanya manusia, ini macam-macam bentukannya nih. Ada yang mungkin mendengar begini tuh, ya udah, acuh aja, cuek aja lah. Itu kan di sana, bukan di sini. Bahkan ada lagi yang beranggapan, apaan sih? Ada lagi cacar monyet. Udah biarin aja, saya nggak percaya cacar monyet itu ada. Nah, ini bagaimana kita menghadapi orang seperti ini? Mohon izin penjelasannya Ustaz Maulana. Baik, izin guru kita Ustaz AR Ahmad Ridwan dan Ustaz Sudin. Apa? Samsudin Nur. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini tanggal 2 Safar 1444 Hijriah. Semoga kita terlindungi dari segala macam bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi maraknya sekarang ada lagi bergantian wabah. Setelah ya COVID dan sebagainya. Dan ada lagi ya, varian baru namanya virus apa namanya cacar monyet. Nah dalam hal ini kita tidak boleh acuh tak acuh atau bermasa bodoh, tidak bisa. Karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang dimana kita hidup berdampingan dan sebagainya. Maka dalam hal ini berkaitan dengan wabah, virus dan sebagainya. Disunnahkan untuk menghindari wabah tersebut. Berarti ada tingkat kepedulian. Bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana supaya mohon maaf tidak berdampak lebih banyak. Nah, kalau orang acuh tak acuh berarti dia tidak ada kepedulian. Bukankah kita ini harus peduli antar sesama, apalagi seorang muslim atas muslim lainnya, bagikan satu tubuh. Bahkan mohon maaf tanpa mengurangi atau menuduh atau bagaimanapun, mohon maaf, tanpa menjaks atau menjelekkan. Bagi orang tidak peduli berarti tidak ada bentuk perhatian. Bagaimana kalau itu adalah saudara kita? Bagaimana kalau itu diri kita? Namun dalam hal ini ada bentuk keyakinan. Yakin insya Allah bisa.
Dengan cara mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Lalu bentuk optimis kita. Ada bentuk optimis, insya Allah bisa. Dan bukan hanya sekedar itu, yakin dan optimis. Ada bentuk usaha. Maka dirangkailah dalam hal ini ketika ada terjadi sesuatu yang menimpa kita, maka bersabar. Tapi bukan berarti diam diri, tapi ada bentuk usaha. Ada bentuk usaha bagaimana menanggulanginya. Maka dalam hal ini kita serahkan kepada ahlinya. Manut kepada ahlinya gimana solusinya. Oh ternyata ditemukan cacar monyet itu hanya berpindah dengan cara bersentuhan. Yang mana dahulu kita waktu COVID luar biasa. Apa yang sudah dipegang jangan sampai dipegang. Waktu itu ada teman saya ya Sasaer, ya Allah kita baru pulang dari 3 negara waktu itu, Yordania, Palestina sama Mesir. Waduh kita jangan pegang apa-apa, jangan. Jadi kita itu begini terus. Dijagain tangan masih di kantong. Bandel banget semuanya. Anak kan? pamulang ya. Iya. Bandel-bandel Itu banget. anak semuanya. pamulang itu yang begitu. Yang kemarin namanya Mas Padli. Tapi bagus tingkat kepedulian. Nah, jadi ini harus perhatian. Kalau nggak usah tunggu dulu, kamu kan satu pesawat. Iya. Nah, jadi kalau temanmu kena, kau pasti kena. Bahaya. Nah dalam hal ini kita serahkan pada ahlinya dan taat kepada pemerintah. Masya Taat Allah. kepada yang bertanggung jawab atas diri kita juga. Masya Allah. Nah ada yang namanya vaksin setelah Ada itu. vaksin. Bukan berarti juga vaksin itu akhirnya jadi pada takut semua. Vaksin itu salah satu caranya mencegah daripada mengobati. Iya, bentuk ini Masya usaha, Allah, bentuk bentuk usaha. usaha. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Tapi yang namanya manusia ini macam-macam nih tanggapannya ya. Ada yang orang mungkin nggak peduli, tapi ada orang yang mungkin ketakutannya berlebihan. Sampai menganggap, banyak juga yang menganggap kalau ada virus ini jadi, waduh kiamat nih udah nih katanya nih. Begitu Ustadz Tahir. Ya kan? Nah sekarang kita bagaimana caranya atau mungkin bagaimana hukumnya bagi orang yang terlalu takut dengan virus atau wabah. Jadi seolah-olah jadi kayak fobia, nggak kemana-mana di rumah aja iya, udah. iya, iya. Mau izin penjelasannya, tafadhol nih. Izin Ustaz Maulana, Bang Fadli, Siap. Ustaz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jadi kalau kita bicara tentang konsep takut dalam agama ini, maka takut itu ada yang sifatnya tabi'i. Takut yang sesuai dengan fitrah manusia. Takut akan hewan buas, takut akan ketinggian, takut akan benda-benda yang berbahaya, takut akan ancaman yang sifatnya adalah membahayakan diri kita, itu adalah sesuatu yang lumrah. Kemudian ada takut yang lebih dari itu, yaitu al-khauf wal khasyah lillah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedang membahas bagaimana keduanya ini dipadu-padankan. Pertama takut secara tabi'i. Kalau orang itu takut akan tertular sebuah penyakit, wajar. Para sahabat yang tingkat keberaniannya tinggi saja, ada rasa takut itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah misalkan. Begitu dia disampaikan kabar berita oleh informannya, membawa berita bahwa negeri yang akan dituju sedang mewabah suatu virus, maka beliau mengatakan, kalau gitu kita alihkan perjalanan kita. Sahabat yang menjadi pembawa informasi ini bertanya, apakah kau lari dari takdir Allah? Betul. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Sampai Imam Al-Bukhari mencatat ini sebagai sebuah bab dalam kitabnya di Sahihul Bukhari, yaitu lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Artinya, rasa takut itu adalah lumrah dan wajar. Nah, apakah kemudian lantas ada peristiwa seperti ini, ada kasus seperti ini membuat kita sudah lari saja atau sudah diam diri aja di rumah? Itu tidak baik. Kenapa? Tidak lantas seperti itu yang akhirnya menyebabkan semua stagnasi. Semuanya adalah berhenti. Dan kalau terjadi tawakuf, itu sesungguhnya kiamat yang hakiki. Kenapa kiamat yang hakiki? Karena tidak ada pergerakan. Yang bekerja sudah tidak bekerja lagi. Yang mengurus negara tidak lagi mengurus. Yang mengurus umat tidak lagi mengurus. Itu yang terjadi nanti, malah akhirnya stagnasi. Ustaz Maulana tadi guru kita mengatakan, justru manusia ini makhluk sosial. Bersosialisasi adalah sebuah keniscayaan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengelola rasa takut ini. Apa yang dikatakan dipadu-padankan tadi? Apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ma asabaka lam yakun liukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Ini konsep diri kita dalam diri seorang muslim, ini konsep hidupnya.
apa yang telah Allah catatkan bagimu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah mengenaimu. Artinya apa? Konsep ini adalah konsep akidah, di mana seseorang tidak akan pernah kena musibah kecuali Allah telah takdirkan. Namun apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah merupakan teladan bagi kita semua. Bukan berarti menantang takdir, tapi justru mempercayai takdir dengan cara dan konsep yang benar. Nah, itulah yang harus kita fahami dengan baik. Orang sekelas Umar dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam kezuhudan, dalam kewaraan, bahkan dalam keberaniannya masih tetap menimbang mana harusnya dia lakukan, mana harusnya dia tinggalkan. Jangan kemudian kita ngoyo, lantas kita mengatakan bahwa enggak, kalau Allah belum takdirkan enggak kena. Terus akhirnya kita jalan di tengah jalan di saat lalu lalang ramai. Yeah. Insya Allah itu minimal keserempet. Minimal keserempet. Jadi konyol juga ibaratnya udah tahu jurang itu terjal bahaya. Jangan berdiri di pinggir, itu tanahnya gempur, bisa jatuh. Kita tetap ngelakuin, ya jatuh lah. Konyol. Bukan berarti juga jadi ketakutan. Betul. Saya nggak akan pernah mau ke daerah situ. Kan di situ ada jurangnya gitu. Jadi nggak. Ya ini udah benar-benar nyikap ini secara baik-baik aja. Dan ini Masya Allah kita lanjut lagi. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz AR. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Sekarang kita lanjut lagi kalau bicara masalah tentang penyakit ini. Karena yang namanya wabah ini bukan cuma baru-baru aja. Betul. Pasti zaman-zaman terdahulu ini, apalagi zaman Rasulullah juga sudah ada yang namanya wabah penyakit. Apalagi penyakit yang berbahaya gitu ya. Nah tapi kita pengen tahu bagaimana caranya Rasulullah menyikapi semua ini. Kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Fadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustadz AR, Maulana Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Segala aspek kehidupan sudah ada contohnya di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu diajarkan secara lisan ataupun diajarkan secara perbuatannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat. Maka kalau ditanyakan, pernahkah di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wabah, atau mungkin pernahkah ditanyakan tentang wabah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah riwayat daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha radhaha. Beliau bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika terjadi wabah di sekitar mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin melalui daripada lisan Ibunda Aisyah bahwasanya mereka harus tetap tinggal di tempat mereka dan tidak keluar daripada kampung mereka. Untuk apa? Untuk menjaga orang-orang yang ada di luar, dan orang tersebut yang berada di kampung yang sedang ada wabah, sedang terjadi wabah, mereka harus lebih meyakini lagi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ada wabah di sini, tapi saya tidak mungkin terkena wabah kecuali Allah sudah mengizinkannya, dan saya tidak mungkin berada di sini kecuali Allah sudah mengizinkannya. Berarti sembari kita berpasrah akan takdir Allah Subhanahu wa taala, sembari kita berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, sembari kita berusaha untuk tidak menularkan orang lain, maka itu sikap yang pertama yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan untuk Ibunda Aisyah, kemudian diajarkan kepada para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang wabah ini, penyakit yang tiba-tiba ada, kemudian lama selesainya, kemudian banyak orang yang terkena, kemudian sangat mematikan. Apa yang disikapi oleh para sahabat pada saat itu? Ibunda Aisyah melihat ketika terjadi sakit yang sangat parah terhadap ayahandanya, ia datang kepadanya dengan mengatakan, bagaimana keadaanmu wahai ayah? Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tiba-tiba bersyair menghibur dirinya dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah. Maka ketika melihat keadaan keduanya, Ibunda Aisyah langsung tahu bahwa Bilal ini sedang sakit, ayahku ini sedang sakit parah. Karena kalau udah sakit parah pasti mereka akan bersyair seperti itu. Langsung mereka mengungkapkan kalimat-kalimat yang sangat indah. Artinya apa? Seorang yang di tengah wabah,
mesti menghibur dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan cara mengungkapkan perasaannya. Harus ada yang nemenin gitu. Jadi bukan hanya dia terkena wabah sendirian, harus ada yang nemenin untuk diajak berbicara. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi butuh teman sebenarnya Butuh orang yang sakit teman, itu ya. iya. Bukan jadi ditinggalin juga. Bukan tinggalin, tiba-tiba Aduh. ada orang kena penyakit, tiba-tiba ditinggalin. Subhanallah. Kenapa Mas Ali? Baru diajarin nih, di awal ninggalin. Sebelah saya batuk, kayaknya mencurigakan batuknya sih. Ngeri banget Ya Allah, ini lagi serek lah ya. Masa? Tadi kan habis minum itu tadi. Minum apa? Belum dibilas, pakai air putih. Untuk lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya tuh orangnya agak-agak trauma. Ya bentar yuk Ustaz ya, kita fungsi dulu deh. Ya malah ditinggal. Jamaah, jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ustaz Said, aku datang dulu.